Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan rapat paripurna dengan 3 agenda, yakni penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2022, kemudian penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung Tengah tahun 2022, dan paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Lampung Tengah tentang pengelolaan air limbah domestik. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan didampingi para wakil ketua, yakni Julius Heri Susanto dan Firdaus Ali, serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Hadir juga Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Forkopimda Lampung Tengah, para asisten dan staf ahli Bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah Lampung Tengah. Saat memimpin rapat, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan rapat ke-11 masa sidang ketiga tahun sidang 2023. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Selanjutnya paripurna dibuka dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Lampung Tengah Ican. Tentang pemerintahan daerah pasal 320 ayat 1, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 5 tahun berturut-turut. Berdasarkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah, pihaknya mengaku berbagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah terus dilakukan Pemkab Lampung Tengah. Salah satunya dengan melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak baru, serta melakukan pengembangan sistem pendataan pajak bumi dan bangunan melalui sistem informasi pemetaan berbasis komputer. Selain itu juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di Lampung Tengah. Bukti bahwa perbaikan manajemen pengelolaan keuangan daerah kita lakukan secara terus-menerus, maka laporan keuangan Pemda Lampung Tengah telah mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Upaya intensifikasi dilakukan pemerintah daerah antara lain: A. Bapenda melaksanakan penggalian potensi pajak untuk peningkatan pajak daerah dengan melakukan pendapatan wajib pajak, melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak baru. B. Melaksanakan anslah mandiri pajak bumi dan bangunan.
C. Penilaian individual PBB dan kenaikan NJOP. D. Pengembangan sistem pendataan pajak bumi dan bangunan melalui GIS yang merupakan sistem informasi pemetaan berbasis komputer. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, telah dilaksanakan layanan pajak secara online dan real time dengan proses pembayaran yang dapat melalui PT Pos Indonesia, Indomaret, Mobil Banking Bank Lampung, Postpay, Tokopedia, dan terintegrasi dengan inspektorat secara transparan dan akuntabel, dan juga selalu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak melalui media elektronik, pamflet, baliho, serta turun ke masyarakat langsung. 4. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ terhadap perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang bukan atau non pelayanan dasar. 1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura akan melakukan terobosan guna meningkatkan produksi dan produktivitas melalui peningkatan mutu, intensifikasi, percepatan tanam, dan peningkatan indeks pertanaman, melakukan perbaikan dalam penyusunan ERDKK, serta melakukan pengawasan terhadap pupuk, baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kemudian akan melakukan koordinasi dengan BPS dalam rangka melakukan penyajian data pencapaian target tanam dan panen, serta penyajian data produksi dan produktivitas hasil pertanian, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lumbung-lumbung pangan yang ada dalam rangka penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ terhadap perangkat daerah pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan kembali melakukan pembinaan secara intensif ke sekolah-sekolah, baik SMP maupun SD. Kegiatan pembinaan terhenti ketika terjadinya COVID-19. 2. Pada tahun ini Dinas Pendidikan juga akan melakukan beberapa kegiatan fisik terkait permasalahan tersebut. Tahun ini Dinas Pendidikan melakukan identifikasi dan pembangunan langsung di beberapa sekolah sasaran kegiatan tersebut, meliputi A. Pembangunan RKB, B. Rehab sekolah, C. Pembangunan jamban sekolah, D. Pembangunan perpustakaan. 3. Ketidakhadiran Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi disebabkan yang bersangkutan sedang dalam perawatan pasca operasi retina mata, yang sampai saat ini saraf retina mata belum pulih, masih diperlukan perawatan lebih intensif, dan selanjutnya kami akan meminta yang bersangkutan untuk meningkatkan peran dan penyusunan perencanaan dan anggaran sesuai dengan dokumen yang ada dan akan dilakukan secara lebih cermat dan teliti disertai pengawasan yang lebih optimal. Untuk sarana dan prasarana UPTD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi akan dianggarkan pada APBD perubahan 2023 atau APBD tahun anggaran 2024. 4. Dalam hal penetapan target capaian kinerja, kami sependapat dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan akan menghitung jumlah yang dapat dimaksimalkan realisasinya perihal capaian yang rendah, kurang dari 400 penerimaan bantuan di tahun anggaran 2023 terjadi karena penurunan anggaran yang mampu dialokasikan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akibat penyesuaian terhadap kebijakan dalam PMK 212 tahun 2022 yang wajib dilaksanakan dan terkait pembentukan kelompok masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan rumah tidak layak huni. Kami sependapat dan akan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 320 Ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan didampingi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan terakhir.
Dalam sambutannya, Bupati Musa Ahmad menjelaskan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang telah diperiksa BPK 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud diantaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan manifestasi dari pelaksanaan berbagai tugas yang telah kami lakukan dan dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang tertuang pada dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai manifestasi pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini didasarkan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, dan G. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Memperhatikan ketentuan di atas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung telah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kerja sama semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, atas pemeriksaan tersebut sesuai dengan LHP nomor 22A/LHP 18 Romawi BLP garing 04 garing 2023 tanggal 27 April 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini berarti bahwa dalam 5 tahun berturut-turut kita dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 31 Desember 2022 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan perubahan ekuitas telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2022 sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas atas laporan A. Realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Sisi pendapatan. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2,554 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1.
pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 212,169 miliar lebih. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dan dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 2,323 triliun lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 18,373 miliar lebih. Sisi belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer terrealisasi sebesar 2,617 triliun lebih. Sisa pembiayaan neto Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 terrealisasi sebesar 199,492 miliar lebih. Dari hasil surplus antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan bersih, maka diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun 2022 sebesar 135,960 miliar lebih. Adapun rincian silipan terdiri dari kas daerah sebesar 110,425 miliar lebih, kas di bendahara keluaran sebesar 8,5 juta, kas di bendahara badan layanan umum daerah sebesar 25,067 miliar lebih, serta kas di bendahara BOS sebesar 459 juta lebih. Dari kas yang ada di kas daerah terdapat pembatasan kas sebesar 23,760 miliar lebih yang merupakan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan dana non kapitasi JKN. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2022 terdiri dari saldo anggaran lebih pada awal tahun 2022 sebesar 191,482 miliar lebih, sedangkan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022 sebesar 135,960 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar 29,00% atau sebesar 55,520 miliar lebih dari tahun 2021. Neraca Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Jumlah aset Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4,002 triliun lebih. 2. Jumlah kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 194,584 miliar lebih. Jumlah ekuitas sebesar 3,807 triliun lebih. Setelah Bupati Lampung Tengah menyampaikan laporan terkait Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung Tengah tahun 2022, paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang pengelolaan air limbah domestik yang disampaikan Ketua Bappeperda DPRD Lampung Tengah, Jauhari Subing. Dalam laporannya, Jauhari Subing mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Lampung Tengah tentang pengelolaan air limbah domestik merupakan langkah baik dalam memajukan kesehatan lingkungan di Lampung Tengah dan sudah menjadi kebutuhan jika pengelolaan limbah dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa gambaran umum tentang pengolahan limbah domestik diantaranya dengan pembangunan sumur resapan, mengolah dan memilah sampah dari jenisnya. Pihaknya berharap langkah DPRD dengan membentuk perda ini dapat memperbaiki kesehatan lingkungan di Lampung Tengah. Penyampaian dan pembentukan peraturan daerah terhadap penjelasan Raperda Inisiatif tentang pengelolaan air limbah domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun tapi nganipun. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama
kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Tengah terhadap Raperda pengelolaan air limbah domestik. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, landasan yuridis penyusunan Raperda. 1. Berdasarkan laporan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Angka 1 huruf C, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan sub urusan air limbah diuraikan bahwa kewenangan pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah, di mana pengelolaan air limbah domestik ini merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah. 2. Pengelolaan air limbah domestik wajib dilakukan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui pasal 3 ayat 1 Permen Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, di mana disebutkan bahwa setiap usaha atau juga kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan terhadap air limbah yang dihasilkan. Karenanya belum adanya pengaturan khusus tentang sistem pengelolaan air limbah domestik yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lampung Tengah melalui regulasi berupa Perda sebagai instrumen regional yang mengikat dan berkekuatan hukum dalam pengelolaan instalasi pengolahan air limbah domestik yang dikelola melalui sistem terpusat di Kabupaten Lampung Tengah. Berikutnya dalam Raperda ini dibahas tentang pihak-pihak yang wajib menyambungkan air limbah dari rumah warga ke instalasi pengolahan air limbah domestik. Kemudian pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi. Selanjutnya mengatur hak kewajiban tanggung jawab baik itu dari individu maupun komunal masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik. Tugas dan wewenang pemerintah daerah, kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Raperda Inisiatif Pengelolaan Air Limbah Domestik ini sudah masuk dalam program pembentukan Perda tahun 2023 yang ditetapkan dalam keputusan DPRD nomor 14 tahun 2022 tanggal 28 November tahun 2022 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bahwa pembahasan rancangan perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Pada hari ini, Bapak Perda menyampaikan penjelasan terkait Raperda limbah domestik untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf B Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018. Dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan bersama di tingkat alat kelengkapan dan harmonisasi terhadap Raperda demi penyempurnaan Raperda sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.